Cerita dimulai di sebuah kastil terpencil di pinggiran kota Kusan. Sekelompok prajurit sedang berjalan melalui lorong-lorong gelapnya. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah informasi yang mereka miliki salah, yang dijawab oleh rekannya, membenarkan bahwa informasi itu berasal dari Lord Chasez dan oleh karena itu harus benar. Di tengah kebingungannya, pria yang lain menyatakan keterkejutannya karena tidak melihat binatang ajaib apapun, menambahkan bahwa ia bahkan tidak melihat seekor semut pun. Rekannya menjawab bahwa alasannya mungkin adalah menyebarnya desas-desus tentang kedatangan Lord Nagi, yang disetujui oleh pria lain itu, menganggapnya sangat logis dalam situasi ini. Saat menjelajah, orang-orang itu menemukan sebuah tempat aneh, dan mereka bertanya-tanya tentang sifat tempat itu dan apakah tempat itu sudah tua, terutama karena tempat itu tidak ada di peta. Sementara itu, salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah pintu keluar dan tangga menuju ke atas. Pria lain menyarankan untuk mengirim seseorang untuk memeriksa tempat yang mencurigakan itu, yang membuat Lord Nagi marah. Nagi dengan marah menjelaskan bahwa lantai atas seharusnya ditangani oleh geng Ilian. Nagi kemudian dengan tegas menunjuk ke tujuan mereka, mengumumkan bahwa mereka akan menuju ke sana, dan memerintahkan pria yang menyarankan untuk memeriksa tempat itu agar maju lebih dulu. Pria itu menyatakan keterkejutannya pada perintah tersebut. Nagi hanya mengulangi perintahnya dengan tajam dan marah, bertanya apakah ia harus mengatakannya lagi. Pria itu segera menurut dan maju, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu benar-benar kosong, dan ia memberitahu tuannya, Nagi, tentang hal ini. Namun tiba-tiba, dan tanpa diduga, binatang ajaib buas yang menyerupai serigala bermata merah muncul dan menyerang mereka. Para binatang buas itu maju ke arah Nagi dan kelompoknya, lalu tiba-tiba menerjang mereka, membuat Nagi ketakutan. Kemalangan mereka tidak berhenti di situ, karena semua pintu dan pintu keluar di tempat itu disegel, meninggalkan mereka terperangkap untuk menghadapi para binatang buas. Orang-orang itu terkejut dan tercengang, dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas, mendorong salah satu dari mereka untuk berteriak cemas, menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Nagi memarahi, mengatakan bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus bertarung. Ia kemudian berteriak kepada anak buahnya, menyebut mereka bodoh, dan memerintahkan mereka untuk keluar dan menghadapi binatang buas itu. Pertempuran sengit pun pecah, dan satu persatu orang-orang itu tumbang oleh taring tajam binatang buas yang liar. Tepat ketika Nagi akan menemui ajalnya, seseorang membunuh binatang buas yang akan membunuhnya. Orang baru tiba-tiba muncul dan mengejeknya, bertanya apakah ia melihat dirinya sebagai seorang gadis dalam kesulitan. Pria yang selamat itu mendongak untuk melihat kedatangan Lord Lansen dan mengungkapkan bahwa waktunya sangat tepat untuk menyelamatkannya. Dengan penuh percaya diri, Lord Lansen menyuruh Nagi untuk memperhatikannya baik-baik saat ia bertarung. Dengan keterampilan luar biasa yang pantas dimiliki oleh seorang master pedang, Lansen beraksi melawan binatang buas yang ganas itu. Dengan senjata yang bercahaya, ia dengan mudah memenggal kepala salah satu binatang buas itu. Sisa binatang buas menerkamnya seperti sekawanan. Ia menghabisi mereka semua dalam sekejap mata, satu demi satu. Orang-orang lain berdiri dalam keadaan terkejut dan kagum. Lansen berdiri di atas mayat binatang buas yang berserakan. Nagi menyatakan kekaguman yang mendalam atas kekuatan Lord Lansen yang tak terlukiskan, menegaskan bahwa master pedang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Saat Nagi mengawasinya dari kejauhan, ia bertanya-tanya hadiah macam apa yang akan diberikan Count Chasez kepada Lansen atas pencapaian ini. Kemudian Nagi berbicara dengan pahit, mengatakan kepada Lansen bahwa ia bisa menangani semuanya sendiri. Lansen menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa meskipun Nagi memiliki keterampilan berbicara yang hebat, kemampuan pedangnya sangat buruk dan menasihatinya untuk berlatih lebih keras jika ia ingin menjadi lebih kuat. Nagi menjawab dengan tekad, meyakinkannya bahwa ia akan melakukan hal itu. Adegan kemudian bergeser ke reruntuhan Ilion di kota Kusan, di mana seorang pria menyapa, menanyakan mengapa ia terlambat. Lansen meminta maaf, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang muncul. Pria itu memberitahunya dengan cemas bahwa Count Chasez telah tiba beberapa waktu lalu dan bahwa situasinya tidak baik. Ketika Lansen bertanya apa yang terjadi, pria itu menjelaskan bahwa Count telah membawa anak-anak itu dan meninggalkannya sebuah gulungan. Lansen membuka gulungan itu dan menemukan perintah untuk membunuh seseorang bernama Dolkos. Pria yang membawa pesan itu terkejut ketika ia mendengar isinya. Identitas target terungkap. Ia adalah Blood Count Dolkos, seorang vampir darah sejati yang kuat dan seorang master pedang yang menguasai kota Chasho. Sementara kota Kusan berada di bawah kendali Count Chasez, kota Chasho dijalankan oleh Blood Count Dolkos, dan keduanya selalu berselisih. Akibat konflik ini, Lansen dan rekan-rekannya terpaksa melakukan segala macam pekerjaan kotor untuk mendapatkan dukungan dari Chasez. Pria itu meratapi situasi mereka, menjelaskan bahwa yang diinginkan Lord Lansen hanyalah melarikan diri bersama anak-anak dan hidup damai, dan ia mengutuk Count yang telah ia setiai selama sekitar 10 tahun. Pria itu mencoba menghentikan Lansen untuk pergi, mengingatkannya bahwa Dolkos adalah vampir darah sejati, tetapi Lansen menjawab dengan tegas bahwa ia tidak punya alasan untuk hidup jika tidak bersama saudara-saudaranya, yaitu anak-anak itu. Pria itu berkata kepada Lansen dengan heran bahwa ia baru saja kembali, lalu bertanya kemana ia akan pergi dalam keadaan seperti ini, dengan Lansen bersikeras untuk segera bergerak karena anak-anak telah dibawa. Pria itu memperingatkannya dengan tegas tentang bahayanya, menjelaskan bahwa Dolkos memiliki banyak vampir ahli atau bahkan lebih kuat di bawah komandonya.
Lansen bersikeras bahwa permintaannya adalah perintah untuk Lord Balsian. Setelah ragu sejenak, Balsian dengan enggan setuju. Lansen menjelaskan bahwa ia ingin Lord Balsian tetap tinggal dan menjaga saudara-saudara mereka dan berjanji dengan senyum percaya diri bahwa ia pasti akan menang dan kembali untuk memperbaiki semuanya. Saat Lansen dan kelompoknya menjauh, Balsian mengepalkan tinjunya erat-erat, memutuskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa mematuhi perintah ini kali ini. Kemudian adegan berkelebat kembali ke masa lalu, tepatnya pada 11 Maret tahun kontinental 1337 di Kerajaan Barua. Di sana, Ratu Kerajaan Barua memerintahkan Komandan Ksatria Balsian untuk membawa Lansen dan pergi sementara ia akan tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Balsian menolak perintah itu, bersikeras ia akan tetap tinggal untuk melindunginya sampai akhir. Tetapi Ratu bersikeras, menjelaskan bahwa yang harus ia lindungi sekarang bukanlah dirinya, melainkan garis keturunan Kerajaan Barua. Balsian tidak bisa menolak permintaan Ratu. Ratu kemudian menoleh kepada putranya, Pangeran kedua, dan memintanya untuk mendengarkannya baik-baik dan untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Ia mengatakan kepadanya bahwa takdir wanita dari keluarga Barua adalah untuk melestarikan garis keturunan kerajaan untuk generasi mendatang dan bahwa ia juga harus memenuhi tugasnya kepada keluarga kerajaan. Pangeran kecil yang menangis itu menolak untuk melarikan diri sendirian. Jadi ibunya memasangkan kalung di lehernya, meyakinkannya bahwa kalung itu pasti akan membantunya. Ia memohon kepadanya untuk menghidupkan kembali keluarga kerajaan Barua. Menghadapi adegan ini, Balsian terharu oleh pengorbanan Ratu dan Komandan Ksatria Balsian bersumpah bahwa ia akan melayani Yang Mulia Pangeran dengan nyawanya. Dari perspektif Balsian, ia mengingat kembali peristiwa tragis di mana ibu kota terbakar dan ia gagal melindungi Raja dan Ratu, hanya berhasil melarikan diri dengan Pangeran kedua dalam pelukannya. Hari itu adalah ulang tahun Pangeran yang ke-13. Pangeran yang telah menyaksikan pembunuhan orang tua dan saudara laki-lakinya itu hanya menatap langit yang terbakar dalam diam. Demikianlah, kerajaan Ksatria Barua yang berusia 500 tahun dihancurkan. Balsian ingat bagaimana mereka menghindari tentara kekaisaran dan mencapai rute pelarian yang ditentukan. Kelompok mereka terdiri dari sekitar 20 ksatria yang menemani Tuan Muda dan Nona Muda, pewaris terakhir dari keluarga Marquis. Pada 1 April, mereka berhasil melintasi perbatasan Moxim dan bersembunyi di atas kapal, menuju dari Glorian ke Roverland di tengah badai yang ganas. Pada 23 Agustus di tahun yang sama, mereka tiba di Roverland, tanah tanpa hukum tempat para penjahat dan buronan berkumpul. Balsian mengakhiri narasinya dengan mencatat bahwa 2 bulan telah berlalu sejak kedatangan mereka di kota Kusane, dan bahwa banyak ksatria yang meninggal di jalan, hanya menyisakan 12 dari mereka, termasuk dirinya sendiri. Balsian melanjutkan ingatannya menjelaskan bahwa mereka yang harus ia lindungi adalah Yang Mulia Pangeran kedua Lansen satu-satunya pewaris sah sekarang selain pewaris terakhir para bangsawan, Marquis, dan Count, dan ia bersumpah untuk melindungi mereka berapapun biayanya, bahkan jika rasa malu dan penderitaan menanti mereka. Adegan bergeser ke kota Chasho di dalam kastil Blood Count Dulcos. Di sana Balsian terlihat bertarung sambil bergumam pada dirinya sendiri untuk bertahan sedikit lebih lama, berdoa agar Yang Mulia Lansen aman. Ia mencapai ruang tahta yang gelap dan setelah masuk, yang ia temukan hanyalah mayat para prajurit yang menemani Lansen di lantai. Kemudian ia melihat Dulcos berlumuran darah dan pedang tertancap di jantungnya. Balsian tiba di tempat kejadian memanggil Lansen dengan panik. Ia menemukannya terluka parah, yang mengatakan kepadanya dengan senyum tipis bahwa semuanya sudah berakhir. Balsian terkejut, bertanya-tanya apakah garis keturunan kerajaan Barua, janji-janji mereka tentang masa depan yang bahagia, dan semua perjuangan serta harapan mereka benar-benar akan berakhir seperti ini. Tetapi ia menolak untuk menyerah, menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini. Meskipun hancur, Balsian bangkit dan menggendong Lansen yang terluka, bertekad bahwa ia harus menyelamatkannya. 3 tahun kemudian, adegan kembali ke reruntuhan Ilion di kota Kusan. Tempat itu sunyi dan anak-anak bermain dengan gembira bersama. Balsian memanggil Lansen, yang berada di atas rumah sedang memperbaiki atap. Lansen merasa senang melihat Balsian telah kembali tanpa cedera. Saat Lansen menuruni tangga, kakinya terpleset dan ia jatuh ke tanah. Balsian dengan cemas bertanya kepada Lansen apakah ia baik-baik saja dan Lansen menjawab bahwa ia baik-baik saja dan bertanya apa yang dikatakan Count. Balsian mengatakan kepadanya bahwa jawabannya sama seperti biasanya, bahwa mereka harus menunggu 1 bulan lagi. Lansen menerimanya, mengatakan mereka bisa mengatasinya untuk saat ini dan akan bertanya lagi bulan depan. Balsian memarahi Lansen karena melakukan pekerjaan berat seperti itu, tetapi Lansen menjawab bahwa ia tidak bisa membuat anak-anak melakukannya. Balsian menunjukkan bahwa anak-anak ini sudah dewasa sekarang, tetapi Lansen bersikeras ia akan melindungi mereka tidak peduli seberapa besar mereka tumbuh. Balsian menghela napas, memanggil Lansen dengan nama Elrich, dan mengatakan ia tahu apa yang akan Lansen ulangi seperti biasa. Lansen menebak dengan benar bahwa Balian akan mengatakan, andai saja aku punya elisir, yang dikonfirmasi Balsian dengan marah. Dijelaskan bahwa elisir adalah obat kehidupan, ramuan kuno dan ajaib yang tidak dapat ditiru dengan sihir modern, dan dikabarkan telah ditemukan di penjara bawah tanah Ilian 200 tahun yang lalu. Lansen menepis ide elisir dengan cemoohan, menyebutnya hanya dongeng. Ia kemudian bertanya-tanya dengan nada meremehkan apa yang salah dengannya, menegaskan bahwa ia tidak menghadapi kesulitan besar dalam kehidupan sehari-harinya. Menghadapi ketidakpeduliannya,
Balsian menyarankan mereka untuk menghentikan pembicaraan. Namun, Balsian mengakui bahwa keajaiban seperti yang terjadi padanya di masa lalu mungkin tidak akan terjadi lagi. Tiba-tiba, beberapa anak bergegas ke arah mereka dengan panik, berteriak, "Tuan!" dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Dalam gerakan cepat, Lansen mengangkat lengan bajanya untuk memblokir sepotong kayu yang menuju ke arahnya. Ia kemudian berbalik ke arah mereka sambil tersenyum dan mengatakan kepada mereka bahwa ia baru saja selesai memperbaiki atap dan tidak ingin atap itu rusak lagi. Lansen mendekati salah satu anak laki-laki dan menyerahkan pedang kayu itu kepadanya, menasihatinya untuk tidak pernah melepaskan pedangnya lain kali, apapun yang terjadi. Anak laki-laki itu menjawab dengan bingung bahwa ia memegangnya erat-erat. Lansen kemudian mulai mengajarinya cara yang benar, menjelaskan bahwa itu membutuhkan lebih dari sekadar genggaman yang erat. Ia harus menopang tubuhnya dengan kakinya dan mendistribusikan pusat gravitasinya ke seluruh tubuhnya. Ia kemudian memintanya untuk membayangkan lawannya di benaknya. Begitu Lansen mulai berkonsentrasi, ingatan yang jelas tentang pertempuran berdarahnya melawan Count Dulcos melintas di benaknya. Count mendaratkan pukulan kuat padanya, tetapi yang lain berhasil memblokirnya. Ia ingat bagaimana memiliki seseorang untuk dilindungi memberinya kekuatan untuk bertarung, dan desakannya bahwa ia tidak bisa mati karena ia memiliki hal-hal yang harus ia lindungi. Count menerjang ke depan dengan langkah cepat dan dengan gerakan tegas memutus lengan Lansen. Tidak terpengaruh oleh rasa sakit, Lansen tidak mundur dan menerjang ke depan, mengarahkan serangannya ke leher Count. Pada puncak kilas baliknya, ia melepaskan kekuatannya dan memberikan pukulan sengit ke boneka latihan kayu, memotongnya menjadi dua. Balsian dan anak-anak berdiri kaget. Balsian bergumam, "Lansen!" Sementara salah satu anak berteriak bahwa Tuan telah mematahkan kuda-kuda kayu itu. Lansen tersadar dari kesurupannya, terlihat bingung, dan meminta maaf kepada mereka, mengatakan ia hanya bermaksud menunjukkan jalannya kepada mereka, tetapi tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan mematahkan boneka itu, berjanji ia akan memperbaikinya nanti. Sementara itu, anak lain tiba berlari ketakutan, memanggil Master Lansen untuk memberitahunya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ia menjelaskan bahwa itu adalah tentang Daisy dan Chechel. Seketika, ekspresi Lansen berubah sangat serius karena ia mendapat firasat buruk. Lansen bergegas menuju salah satu bangunan, berpikir bahwa bau darah kental yang ia deteksi terlalu kuat untuk berasal dari perkelahian anak-anak biasa. Ia menerobos masuk ke tempat itu, memanggil nama mereka, hanya untuk menemukan seorang pemuda dan seorang gadis terlibat dalam perkelahian pedang sungguhan yang keras. Ternyata gadis berambut merah itu adalah Daisy dari keluarga Ilian, dan pemuda berambut biru itu adalah Chechel dari keluarga yang sama. Tiba-tiba, Nagi, bawahan Count Chasses, muncul, menyapa Lansen dan mengejek ketidakhadirannya yang lama. Lansen bertanya dengan tajam apa yang terjadi, yang dijawab Nagi dengan senyum aneh bahwa ia sedang melakukan wawancara. Lansen mengulangi kata wawancara dengan tidak percaya, dan Nagi menjelaskan ia sedang menguji Daisy dan Chechel, dan jika mereka menunjukkan beberapa potensi, ia berpikir untuk menjadikan mereka sebagai pengikut langsungnya. Ia kemudian memerintahkan keduanya untuk minggir. Lansen menjadi marah dan bertanya kepada Nagi ia pikir siapa dirinya sehingga mencoba mencampurkan darah rendahannya dengan siapapun. Nagi membalas dengan mengejek bahwa bergabung dengannya sebagai pengikut terendah akan lebih baik daripada tetap berada di bawah kegagalan yang telah kehilangan anggota tubuhnya. Lansen bertanya apakah Count Chasses tahu tentang ini, tetapi Nagi mencibir pada pertanyaan itu, menjelaskan bahwa Lansen tidak mengerti situasinya dan bahwa seseorang yang sibuk seperti Count tidak peduli dengan setiap hal kecil. Lansen menyimpulkan bahwa Nagi datang atas kemauannya sendiri mengetahui area ini milik keluarga mereka. Nagi membenarkan ia datang sepenuhnya menyadari situasinya, menyebutkan desas-desus bahwa master pedang hebat Lansen kehilangan anggota tubuhnya karena sekelompok anak-anak. Lansen marah dengan cara Nagi berbicara kepadanya. Nagi sedikit bertanya-tanya apakah Lansen bisa melindungi mereka dengan tubuhnya saat ini. Lansen memperingatkannya dengan tegas untuk tidak menyentuh anak-anak itu dan pergi dengan tenang atau ia akan mati di tangannya. Nagi tersenyum meremehkan seolah meragukan kemampuan Lansen untuk melaksanakan ancamannya, tetapi sebelum ia dapat menyelesaikan kalimatnya, Lansen melancarkan serangan cepat. Anak buah Nagi memblokir serangan itu dengan pedang mereka. Terkejut dengan kekuatan Lansen, yang mereka klasifikasikan sebagai peringkat ahli tingkat rendah, Lansen berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka bukan tandingannya, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak meremehkan seorang master pedang. Lansen melepaskan kekuatannya dalam serangan sengit, mengalahkan anak buah Nagi seketika. Nagi berdiri terkesan dengan apa yang ia lihat, bertepuk tangan dan mengatakan ia masih sama dan bahwa ia adalah saudara yang luar biasa. Lansen menjawab bahwa pemula saat ini tahu rasa takut. Nagi memintanya untuk tidak terlalu keras karena lawannya hanyalah seorang pemula. Lansen memperhatikan bahwa Nagi masih menyimpan dendam besar terhadapnya, yang awalnya disangkal Nagi sebelum ekspresinya menjadi gelap dan aura berdarah yang menyeramkan mengelilinginya. Saat ia bersiap untuk bertarung, Lansen menyadari ia tidak bisa memperpanjang pertarungan dalam keadaannya saat ini dan memutuskan ia harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Ia melancarkan serangan cepat dan mengejutkan pada Nagi. Berpikir ia telah menangkapnya, tetapi Nagi dengan mudah menghentikannya hanya menggunakan aura yang mengelilingi tubuhnya. Dari kekuatan benturan itu, pedang Lansen patah dan Nagi bertanya kepadanya dengan nada menghina mengapa ia terlihat begitu menyedihkan,
mengungkapkan kepadanya bahwa intinya telah benar-benar hancur. Lan Sen terkejut dan Nagi melanjutkan ejekannya, bertanya apakah Lan Sen berpikir ia tidak akan bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Ia kemudian memberitahunya bahwa inilah mengapa ia bersikeras pada pentingnya menjadi salah satu dari kerabat darah. Lan Sen melihat sekeliling dengan cemas, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Nagi melemparkan tatapan menakutkan pada Daisy dan CCL yang gemetar ketakutan dan mengancam mereka dengan bertanya apakah ia harus membunuh mereka satu persatu. Lan Sen memutuskan bahwa jika pertarungan sampai mati tidak bisa dihindari, ia setidaknya harus melindungi anak-anak itu. Lan Sen memohon kepada Nagi untuk mengakhirinya di sini, mengingatkannya bahwa ada anak-anak yang hadir. Nagi tertawa terbahak-bahak, tidak percaya dengan apa yang ia dengar, dan bertanya dengan mengejek apakah Master Pedang Lan Sen sekarang memohon padanya. Lan Sen mengatakan kepadanya ia tidak akan menyangkalnya, lalu menjatuhkan pedangnya dan berlutut di tanah. Nagi menjawab bahwa itu tidak akan semudah itu dan bahwa ia perlu menghangatkan tubuhnya sedikit. Ia kemudian mulai memukuli Lan Sen tanpa ampun, memberikan pukulan berturut-turut ke wajahnya dan menjatuhkannya dan mendaratkan tendangan yang kuat. Nagi menginjak Lan Sen yang jatuh, yang dengan lemah memohon padanya untuk berhenti dan meminta maaf. Setelah berpikir sejenak, Nagi tersenyum kejam dan mengklaim sebagai orang yang berhati lembut dan bahwa ini sudah cukup untuk hari ini. Ia kemudian meninggalkan tempat itu, mengatakan kepada mereka ia akan menemui mereka lagi besok. Salah satu anak memandang tuannya yang kalah dan bertanya dengan putus asa apa yang akan mereka lakukan sekarang. Lan Sen meyakinkan mereka bahwa tidak apa-apa karena ia bisa melindungi mereka. Kemudian, Lan Sen bertanya kepada Daisy dan CCL apakah mereka benar-benar ingin menjadi kerabat Nagi. CCL meminta maaf kepada tuannya sementara Daisy tetap diam, menolak untuk berbicara, mata merahnya menatap menantang. Daisy menggumamkan kutukan dan Lan Sen bertanya kepadanya dengan terkejut apa yang baru saja ia katakan. Daisy membalas dengan menantang, bertanya apa yang menghentikannya untuk menjadi bawahan Chases, mengingatkannya bahwa ia pernah menjadi bawahannya juga. Lan Sen bertanya kepadanya dengan marah apakah ia benar-benar tidak tahu alasannya. Ia menjelaskan bahwa Chases adalah seseorang yang ingin menjadi vampir karena keserakahan, dan karena dia, rekan-rekan dan keluarga mereka meninggal sementara ia sendiri berakhir seperti ini, menunjuk ke anggota tubuh palsunya. Ia bertanya kepadanya dengan tidak percaya apakah ia masih ingin melayaninya, hanya untuk hidup dengan mengisap darah. Daisy meledak dalam kemarahan dan berteriak kepadanya bahwa itu bukan urusannya, bertanya apakah ia ayahnya atau semacamnya. Ia terus berteriak melalui air matanya bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri untuk diputuskan dan menyuruhnya berhenti mencampuri urusan orang lain dan hanya mengurus hidupnya sendiri. Setelah melampiaskan amarahnya, ia bangkit dan keluar dari ruangan. CCL mencoba menenangkannya, lalu berbalik ke arah Lan Sen untuk memberitahunya bahwa Daisy tidak benar-benar bermaksud mengatakan apa yang ia katakan. Ia menambahkan bahwa ia tahu berlutut dalam situasi seperti itu membutuhkan keberanian besar. Ia kemudian mencatat bahwa tuannya pasti sangat kesakitan dan menawarkan untuk pergi mengambil ramuan penyembuhan dari Paman Balsian. Lan Sen berterima kasih padanya dengan senyum tipis. Pada saat itu, Balsian memasuki ruangan dengan panik, bertanya kepada Lan Sen apakah ia baik-baik saja. Balsian memberitahunya bahwa seorang anak bernama Lena datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Daisy berkata Lan Sen dan Nagi berkelahi dan Lan Sen terluka. Kemudian anak itu datang kepadanya untuk meminta bantuan. Lena menyadari ia telah mengungkapkan rahasia Daisy dan berseru bahwa ia akan mendapat masalah besar jika Daisy mengetahuinya. Balsian mengonfirmasi bahwa Daisy memang telah melakukannya. Lan Sen tertawa melihat situasi itu, lalu berterima kasih kepada semua orang atas perhatian mereka. Balsian memberinya ramuan penyembuhan, dan Lan Sen mengambilnya, dalam diam, berterima kasih kepada Daisy. Kemudian, Lan Sen duduk sendirian dan batuk dengan keras. Ia menghela napas sambil melihat tangan palsunya yang berlumuran darah, berpikir bahwa jika intinya utuh, seseorang seperti Nagi tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Tetapi ia dengan cepat menepis pikiran-pikiran ini, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa melindungi anak-anak adalah satu-satunya hal yang penting sekarang. Namun, ia tetap khawatir tentang kembalinya Nagi keesokan harinya. Lan Sen menyadari bahwa pada akhirnya ia mungkin tidak punya pilihan selain menggunakan benda itu. Ia mengeluarkan kalung keluarga kerajaan Barua, berpikir untuk menjualnya untuk mendanai perlindungan anak-anak. Ia tahu bahwa harta seperti segel kerajaan akan berbahaya karena kekaisaran akan melacaknya. Jadi, kalung itu adalah satu-satunya hal yang bisa dijual. Lan Sen melihat kitab takdir dan bertanya-tanya mengapa itu dianggap sebagai harta kerajaan. Ia membaca di dalamnya tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada 17 Maret 4673 menurut kalender Roseras di mana sebuah gereja rahasia dari sebuah kultus dipenuhi dengan sumpah yang tidak menyenangkan. Lan Sen terkejut dengan kemampuannya untuk memahami bahasa kuno yang tertulis di dalam kitab itu. Tiba-tiba cahaya kuat bersinar dari kitab itu dan tanda bintang suci muncul. Kemudian Lan Sen menghilang dari kamarnya. Lan Sen tiba-tiba menemukan dirinya berlari di koridor gelap, bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi ketika ia baru saja membaca kitab itu beberapa saat yang lalu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah ilusi, melainkan kenyataan. Ia mengenali tempat itu sebagai penjara bawah tanah Ilian, tetapi terlihat baru.
Ia berhenti di tengah sekelompok orang yang mengenakan jubah yang mirip dengan jubahnya sendiri. Bingung tentang siapa mereka dan apa yang terjadi. Ia mendengar seseorang melaporkan adanya penyusup di gereja, dan pemimpin memerintahkan mereka untuk mengamankan Elisir terlebih dahulu. Lansen terkejut mendengar kata Elisir. Ia menghubungkan peristiwa-peristiwa itu, penjara bawah tanah Ilian yang baru, tanggal yang disebutkan dalam kitab, dan legenda bahwa Elisir ditemukan di penjara bawah tanah Ilian yang lama. Ia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan bahwa ia telah melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu 10.000 tahun. Ia membenarkan bahwa kesempatan itu nyata dan bahwa Elisir benar-benar ada di sini. Sementara itu, salah satu pemimpin kultus membenarkan bahwa Elisir aman dan Lansen berpikir bahwa dengan itu, ia akan mendapatkan kembali semua yang telah ia hilangkan. Lansen merasakan kehadiran 12 orang di dekatnya dan mempertimbangkan untuk membunuh mereka semua sekarang dan mengambil Elisir, tetapi pemimpin kultus mengeluarkan perintah untuk mencari penyusup berpasangan sebelum melakukan persembahan. Pemimpin itu mulai menugaskan tugas, lalu memanggil seseorang bernama Sirwas untuk pergi bersama Lansen untuk menutupi jalur utara. Lansen berdiri membeku di tempatnya, bertanya-tanya bagaimana mereka tahu namanya. Ia berspekulasi bahwa mereka mengenalinya sebagai salah satu rekan mereka di masa lalu, menyadari bahwa sihir kuat yang terkait dengan bintang suci menyebabkan hasil ini dan bertanya-tanya tentang sifat sebenarnya dari kitab takdir. Rekan yang ditugaskan, Sirwis, memanggilnya, menanyakan mengapa ia berdiri di sana melamun dan mendesaknya untuk bergerak. Lansen memutuskan untuk saat ini berpura-pura ikut untuk mengumpulkan informasi dan menunggu kesempatan yang tepat. Ia kemudian mengikuti Sirwis ke koridor gelap. Saat mereka berjalan, mereka menemukan seorang wanita dengan rambut emas di depan mereka. Saat menjelajahi koridor, Lansen dan rekannya, Sirwis, diserang oleh penyusup dengan rambut kuning dan pedang ungu yang bercahaya yang memotong Sirwis menjadi dua. Lansen melihat kilatan transparan yang aneh ketika pedangnya berbenturan dengan penyerang. Lansen berhasil memblokir serangan penyerang dan melihat bahwa pedangnya sendiri rusak dengan setiap bentrokan. Ia memperhatikan bahwa pedang penyerang juga rusak. Mengomentari kekuatannya yang aneh, Lansen menyadari kekuatan ini bukan hanya aura pedang normal dan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dan ia berpikir untuk menguji kekuatan ini sendiri. Lansen melihat anak-anak yang ketakutan bersembunyi di dekatnya, di belakang penyerang berambut kuning. Lansen bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Penyerang itu mengungkapkan dirinya sebagai ksatria pirang dan berdiri melindungi anak-anak, memarahi Lansen, mempertanyakan bagaimana ia, sebagai seorang ksatria, bisa berpihak pada kultus yang menculik anak-anak, dan menuduhnya berencana menggunakan mereka sebagai pengorbanan hidup. Untuk sesaat, Lansen mengingat anak-anaknya sendiri dan kehidupan bahagia mereka. Sebelum anggota kultus lainnya tiba di tempat perkelahian, Lansen, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu anggota kultus bertanya kepadanya apakah Sirwas jatuh ke tangan penyusup. Tetapi sebelum yang lain dapat menyelesaikan kalimatnya, Lansen berbalik dan membunuh anggota kultus itu dengan serangan cepat. Ksatria pirang itu tercengang, jadi Lansen mengatakan kepadanya mereka berada di pihak yang sama dan harus bertarung bersama. Dua anggota kultus lagi tiba dan menemukan bahwa 3 anggota mereka telah dibunuh oleh penyusup sejauh ini. Dan salah satu dari mereka berteriak agar yang lain bergegas dan membantu Lansen. Lansen berbalik dan memenggal kepala salah satu dari mereka. Salah satu anggota kultus melihat Lansen membunuh rekannya dan menuduhnya melakukan pengkhianatan saat ia mengembuskan napas terakhirnya. Lansen berdiri di atas mayat-mayat itu dan mengatakan kepada ksatria itu bahwa berkat perkelahian palsunya, mudah baginya untuk membunuh mereka. Wanita itu menatapnya dengan bingung dan mengklarifikasi bahwa ia menyerangnya secara acak, jadi ia tidak punya pilihan selain campur tangan untuk mengalahkannya. Ia kemudian menyuruhnya untuk terus membantunya dengan cara ini. Pemimpin kultus, Celtic, tiba dan melihat pemandangan itu, berkomentar betapa sulitnya memahami karakter Lansen, lalu bertanya langsung apakah ia telah mengkhianati mereka. Celtic tersenyum sinis, mengatakan bahwa jiwa dari 5 orang yang mati karena pengkhianatan sama sekali tidak buruk dan bahwa kekacauan yang terkandung dalam pengkhianatan itu sendiri bersama dengan jiwa ksatria bangsawan akan membuat tuan mereka semakin senang. Ksatria pirang itu menyadari ia menghadapi lawan tingkat ahli tingkat lanjut dan menyesal tidak meminta dukungan sebelum datang ke sini. Ksatria pirang itu menyadari ia berada di peringkat ahli tingkat menengah dan menghadapi Celtic sendirian tidak mungkin. Ia memutuskan untuk memulai serangan terlebih dahulu untuk memberi Lansen kesempatan untuk menyerang ketika celah muncul dalam pertahanan lawan. Ksatria itu menyerang dengan ganas ke arah Celtic dan pedang mereka bentrok dengan keras, tetapi Celtic dengan mudah memblokir serangannya dan menendangnya dengan kuat, membuatnya terbang mundur. Ksatria itu menyerang lagi dan mengarahkan pukulan padanya, tetapi ia dengan mudah menghindarinya. Dengan senyum jahat, Celtic bersiap untuk memberikan pukulan lagi, meninggalkan ksatria itu dalam keadaan terkejut oleh kekuatannya yang luar biasa. Pada saat genting itu, dikelilingi oleh aura biru, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lansen campur tangan, melepaskan teknik badai dan mengarahkan pedangnya, mengiris leher Celtic. Celtic mengerang kesakitan, tetapi berhasil bertahan. Kalung yang dikenakan Celtic menyala ketika ia dipukul. Ia melihat artefak bercahaya di jubahnya, menyadari dengan senyum licik bahwa ia akan mati tanpanya. Kedua petarung terlibat dalam pertempuran cepat dengan Celtic menyerang dengan aura merahnya sementara Lansen membalas dengan aura birunya. Lansen mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit, mengakui situasinya berbahaya,
karena ia tidak bisa memprediksi jalur pedang Celtic dan bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa bertahan melawannya begitu lama. Ksatria pirang itu muncul dari belakang Celtic dan melancarkan serangan kejutan, tetapi ia berhasil memblokirnya. Ksatria pirang itu berteriak kepada Lansen, menanyakan apa yang ia lakukan. Lansen bingung. Ia bertanya bagaimana aura pedang berwarna bisa begitu lemah, meskipun sulit diprediksi. Celtic mengejeknya, mengatakan bahwa hanya memiliki aura berwarna tidak berarti apa-apa, menyebutnya pendekar pedang pemula yang bahkan tidak bisa membaca hati pedang. Ia kemudian melancarkan serangan sengit yang membuat ksatria itu menjerit kesakitan. Celtic berbalik ke arah Lansen dengan mata bersinar penuh kebencian, mengucapkan selamat tinggal sebelum memberikan pukulan terakhir. Hinaan Celtic membuat Lansen marah, yang mengingat masa lalunya melayani di bawah Count Chasses dan bagaimana ia telah mencapai pangkat Master Pedang, yang dianggap sebagai senjata strategis. Saat darah menetes dari mulutnya, Lansen menantang lawannya untuk melihat apakah kekuatan sejatinya juga seperti seorang pemula. Lansen melepaskan teknik baru yang disebut benang aura. Celtic benar-benar terkejut, memperhatikan bahwa kekuatan Lansen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menggunakan benang aura biru halus, Lansen melancarkan serangan yang kompleks, bergumam pada dirinya sendiri, mengejek deskripsi dirinya sebagai pemula yang tidak bisa membaca hati pedang. Celtic tidak bisa menahan kekuatan baru ini, dan benang pedang memenggal kepalanya, dan ia jatuh ke tanah tewas. Lansen roboh ke tanah, batuk darah. Ksatria pirang itu duduk dalam keadaan terkejut dan bertanya kepada Lansen siapa dia sebenarnya. Tetapi Lansen, terengah-engah karena kelelahan, mengabaikannya dan bergerak menuju tubuh Celtic, sangat berharap untuk menemukan apa yang ia cari. Lansen mencapai tujuannya dan menemukan sebuah kotak kecil berisi elisir. Dan dengan senyum kemenangan, ia menyatakan ia akhirnya menemukannya. Pada saat itu, ksatria pirang itu melihatnya dan bertanya apa yang ia lakukan. Sebelum ia bisa meminum seluruh elisir, Lansen tiba-tiba roboh ke tanah, menjatuhkan elisir dari tangannya, meninggalkan ksatria itu dalam keadaan bingung dan takjub. Kemudian, sebuah arloji saku tua tenggelam ke dalam air, menandakan berakhirnya perjalanannya ke masa lalu. Saat ini, Daisy dengan cemas bertanya-tanya di mana Lansen, yang ia sebut kakak. Daisy merasa sangat menyesal dan bertanya kepada Balsian apakah ia melihat Lansen, menjelaskan bahwa ia sangat perlu meminta maaf kepadanya. Tetapi Balsian tidak tahu keberadaannya. Berharap untuk menemukannya, Daisy pergi ke kamar Lansen, berpikir ia mungkin sudah kembali. Tetapi ketika ia membuka pintu, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia menemukan Lansen terbaring di lantai, tidak sadarkan diri dan berlumuran darah, dan ia meneriakkan namanya dan berlari ke arahnya. Kemudian, saat Lansen berbaring di tempat tidurnya, Balshin meminta Daisy untuk memberitahunya ketika ia bangun, dan ia meyakinkannya ia akan tetap di sisinya. Daisy duduk mengawasinya, berpikir dengan sedih betapa ia telah menjadi yang terkuat di antara mereka semua, tetapi telah menjadi lemah karena mereka. Ia merasa sangat malu sehingga ia mengharapkan kematian setiap kali sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tiba-tiba, Lansen bangun terengah-engah, melihat tangan palsunya dengan panik, dan mengingat bahwa ia hanya meminum setengah dari elisir. Ia duduk di tempat tidur, bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi, hanya untuk menemukan ia memang kembali ke kamarnya. Daisy menatapnya dengan cemas dan bertanya apa yang terjadi, mengapa ia tiba-tiba menghilang dan kembali berlumuran darah. Tetapi Lansen hanya menatapnya dalam diam, mendorongnya untuk bertanya mengapa ia menatapnya dengan sangat aneh. Dengan sedikit senyum, ia bertanya apakah ia baru saja memanggilnya kakak. Wajah Daisy memerah karena malu, dan ia menyangkalnya. Tetapi Lansen menunjukkan bahwa matanya merah dan bengkak, bertanya-tanya apakah ia menangis. Ia kemudian bertanya dengan bercanda apakah ia sangat mengkhawatirkannya, yang ia akui dengan marah, dan bertanya apakah salah mengkhawatirkannya. Lansen berterima kasih padanya dan menepuk kepalanya, dan Daisy bergumam bahwa ia bukan anak kecil lagi. Lansen tersenyum, berpikir sudah berapa lama sejak ia menggodanya seperti itu. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan hampir jatuh. Ia mengerang kesakitan dan Daisy bergegas membantunya, memanggil namanya dengan cemas, tetapi ia meyakinkannya bahwa itu tidak menyakitkan. Lanson menyentuh wajahnya, matanya terbelalak, menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi, tetapi nyata, dan bahwa ia telah berpikir bahwa satu tegukan tidak akan cukup. Daisy memperhatikan perubahan pada tubuhnya, dan bagian-bagian prostetiknya mulai terlepas satu persatu. Lansen mengumumkan bahwa ia telah kembali, meninggalkan Daisy dalam keadaan kaget total, tetapi tubuhnya tidak dapat menangani perubahan mendadak itu, dan ia ambruk ke tanah lagi saat Daisy memanggil namanya dengan ngeri. Ketika Lanson sadar, ia mendapati anak-anak berkumpul di sekelilingnya dengan takjub, tidak percaya bahwa anggota tubuhnya telah tumbuh kembali. Lanson membuka matanya untuk melihat Balsian, Daisy, dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Balsian bertanya padanya bagaimana mukjizat ini terjadi dan apa sebenarnya yang menimpanya. Lanchen dengan tenang menjawab bahwa ia meminum eliksir, yang mengejutkan Balsian, yang berteriak, bertanya apakah maksudnya obat legendaris itu, yang satu tegukannya berharga lebih dari $50.000. Lanson meminta mereka menunggu karena ia ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu. Lanson berdiri dan Balsian dengan cemas bertanya apakah ia baik-baik saja dan mampu bergerak. Lanson meyakinkannya,
mengatakan ia baik-baik saja dan meskipun ia mungkin memerlukan rehabilitasi, itu tidak masalah. Ia kemudian meminta Balcian untuk menemaninya sebentar, yang disetujui oleh yang terakhir dengan enggan. Lanson membawa Balcin ke altar batu kuno dan memberitahunya bahwa ia yakin ada eliksir lain di atasnya. Balcian melihat tempat yang hancur itu dan bertanya kepada Lanson apa yang terjadi, yang dijawab Lanson bahwa ia juga tidak dapat mempercayai situasi tersebut. Lanson menjelaskan bahwa inilah mengapa ia ingin memeriksa. Lanson ingat bahwa selama perjalanannya di masa lalu, para penjaga anehnya terkonsentrasi di tempat ini, dan ia menyimpulkan bahwa altar ini adalah kunci menuju ruangan rahasia. Begitu ia meletakkan kunci di dalamnya, sebuah lingkaran magis menyala, menampakkan pintu masuk rahasia. Keduanya tercengang oleh apa yang mereka lihat. Ruangan itu adalah gudang harta karun yang dipenuhi koin emas senilai ribuan dolar. Selain artefak kuno, pedang, perisai, dan alat magis, Bion tidak dapat memahami apa yang terjadi dan bertanya kepada Lanson bagaimana semua ini, di samping anggota tubuhnya yang beregenerasi, dapat dijelaskan. Lanson menjawab bahwa ia juga tidak dapat mempercayainya, kemudian mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan bahwa ia telah mengunjungi tempat ini 10.000 tahun yang lalu. Bion benar-benar terkejut. Lanson membenarkan pada saat itu bahwa perjalanan waktunya nyata, dan ia menyadari bahwa jika kekuatan artefak yang ia miliki bukan hanya untuk sekali pakai, dan jika ia dapat kembali ke masa lalu lagi dan lagi, ia akan mampu mencapai apapun. Lanson kemudian menoleh ke Balcin dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Sementara itu, Nagi sedang santai, percaya bahwa ini adalah kehidupan sejati, dan bertanya-tanya kesenangan macam apa yang menantinya hari ini. Ia memutuskan untuk pergi menemui Lansen, yang ia gambarkan sebagai bangkai. Tetapi setibanya di pintu kamar, Nagi terkejut melihat Lanson berdiri di depannya. Nagi bertanya apakah ia keluar untuk menemui mereka sendiri, kemudian bertanya-tanya dengan kaget bagaimana tangan dan kakinya kembali. Nagi panik dan memerintahkan rekan-rekannya untuk melarikan diri dan memberitahu tuan mereka bahwa Lansen telah mendapatkan kembali intinya. Ia memerintahkan mereka untuk bubar dan pergi secepat mungkin. Tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, Lansen menghunus pedangnya dan melancarkan serangan yang cepat dan kuat ke arah mereka. Sebelum serangan itu mengenai Nagi, serangan itu terbelah menjadi dua, mengenai kedua rekannya saat mereka mencoba melarikan diri. Nagi melihat dengan kaget. Bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, Lanson menggunakan benang auranya dan bergegas ke arahnya. Nagi mendapatkan kembali ketenangannya dan mencibir pada Lanson, mencatat bahwa ia menggunakan benang aura dan bukan pedang aura penuh, dan menyimpulkan bahwa ini berarti intinya belum pulih sepenuhnya. Lanson membalas dengan menantang, bertanya, dan memangnya kenapa? Lanson memerintahkan Nagi untuk menerima serangannya, dan Nagi dengan sombong menyatakan bahwa ia tidak lagi seperti dirinya 3 tahun lalu, tetapi sekarang adalah darah daging Count dan dari golongan bangsawan. Nagi membual tentang tubuhnya yang superior dan kemampuan regeneratifnya yang mencegahnya mati, yang menjadi lebih kuat ketika digabungkan dengan aura vampirnya. Dengan penuh percaya diri, Nagi melepaskan serangan merahnya yang kuat, percaya ia bisa mengalahkan bahkan seorang master pedang. Tetapi saat berikutnya, Nagi mendapati dirinya dalam keterkejutan mutlak. Serangan itu menghindari pedangnya, lalu memantul kembali ke arahnya dan memenggal kepalanya. Kepalanya yang terpenggal jatuh ke tanah, dan tubuhnya mulai menguap seperti vampir ketika mereka dibunuh. Lanson berpikir dalam hati bahwa meskipun intinya telah pulih, ia masih perlu mengumpulkan kembali auranya yang tersebar. Kemudian selama diskusi mereka, Daisy bertanya kepada Lansen apakah benar ia telah melakukan perjalanan ke masa lalu setelah meminum eliksir. Lansen membenarkan kata-katanya, menjelaskan bahwa ia telah melakukan perjalanan waktu menggunakan harta kerajaan keluarga Banua. Balcian bertanya apakah ia bisa kembali ke masa lalu lagi, yang dijawab Lansen bahwa ia tidak tahu, karena harta itu belum menunjukkan reaksi apapun sejak saat itu, dan ia bahkan tidak mengerti bagaimana buku itu mengirimnya ke masa lalu. Seorang wanita muda bernama Xia Milan, pewaris keluarga Ilian, menyela, mengatakan bahwa jika harta itu adalah artefak dari zaman sihir, itu mungkin saja. Lansen bertanya-tanya bagaimana kekuatan ilahi dapat terkandung dalam benda sekecil itu. Daisy mengajukan pertanyaan logis tentang eliksir yang ditemukan 200 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa jika Lan telah meminumnya 10.000 tahun yang lalu, itu tidak mungkin ditemukan pada waktu yang lebih baru. Lansen tiba-tiba menyadari kebenaran, menyimpulkan bahwa alasannya adalah ia hanya meminum setengah botol eliksir sebelum ia kembali. Lanson bertanya kepada Balcian apakah ada catatan yang menyebutkan bahwa hanya setengah dari eliksir yang ditemukan, yang dijawabnya bahwa ia belum pernah mendengar tentang jumlah pasti yang ditemukan. Lansen menyimpulkan bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apakah seluruh botol seharusnya ditemukan, atau jika sejarah telah berubah karena ia meminum setengahnya, menyebabkan hanya sisa setengahnya yang ditemukan. CIA berkomentar bahwa yang pasti adalah bahwa jika ia dapat kembali ke masa lalu lagi, tindakannya di sana dapat mengubah seluruh dunia. CIA bertanya kepada Lanson apa yang ingin ia capai jika diberi kesempatan ini. Setelah berpikir sejenak, Lanson menyatakan bahwa tujuan pertamanya adalah membalaskan dendam orang tua dan saudara kandungnya yang ia hilangkan dalam semalam dan tujuan keduanya adalah memenuhi tugasnya sebagai anggota terakhir keluarga kerajaan Banua. Lanson melanjutkan, menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memulihkan kerajaan Banua. Tetapi sebelum itu, Count Chasez harus mati.
Lansen ingat bagaimana di masa lalu ia percaya bahwa tunduk pada Lord of Kusan akan menjamin keselamatan keluarganya, tetapi ia terlambat menyadari bahwa kebahagiaan yang dipinjam dari orang lain tidak akan pernah aman. Xia Milan memperingatkannya bahwa Count Chasez adalah musuh yang kuat. Ia sudah menjadi master pedang dan tidak ada yang tahu seberapa kuat ia setelah menyerap darah murni Dolkash. Lanson bersikeras bahwa ini bukan pilihan karena orang gila seperti Chasez mungkin melakukan apa saja jika ia menemukan bahwa ia telah pulih. Untuk alasan ini, ia meyakinkan mereka bahwa itu adalah pertempuran yang tidak dapat ia hindari. Ia kemudian mengingatkan mereka bahwa laporan pajak yang jatuh tempo kepada Count harus diserahkan dalam waktu 3 minggu dan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini sebelum batas waktu tersebut. Lansen mengisolasi diri untuk berlatih sendirian, mencoba menguasai gaya ilmu pedang yang digunakan oleh pemimpin kultus 10.000 tahun yang lalu. Ia ingat gaya yang keras dan tidak lentur itu dan aura yang tajam dan menusuk itu. Kata-kata sarkastik pemimpin kultus bergema di benaknya bahwa ia bahkan tidak bisa membaca hati pedang dan bahwa ia hanyalah pendekar pedang pemula. Tetapi sekarang Lanchen memahami makna sebenarnya dari kata-kata itu. Itu bukan tentang berbicara dengan pedang, tetapi tentang ia dan pedang menjadi satu entitas. Dengan kesadaran baru ini, Lanson menjadi yakin bahwa kekuatan yang ia hadapi di masa lalu jelas bukan aura biasa. Pelatihannya terganggu oleh kedatangan Daisy, berteriak bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi dan bahwa itu menyangkut Count Chasez. Sementara itu, di Kastil Count, salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa ia telah mengundang keluarga Lanson ke kastil dalam 3 hari. Count Chasez menjawab bahwa ia telah menunggu cukup lama untuk para bangsawan kerajaan Banua, dan bahwa sudah tiba saatnya untuk menggunakan mereka sebagai pengorbanan. Lanson dan teman-temannya berkumpul untuk membahas undangan mendadak yang datang 3 minggu sebelum laporan pajak jatuh tempo. Balsian bertanya-tanya apakah Count telah menyadari bahwa Lanchen telah memulihkan tubuhnya dan membunuh Nagi, tetapi CIA menepisnya, mengatakan Count akan berasumsi para pemberontak yang melakukannya. Ia menjelaskan bahwa masalahnya bukan itu, tetapi bahwa undangan mendadak ini merusak rencana mereka untuk membunuhnya. Ia mengungkapkan bahwa satu-satunya kesempatan mereka adalah menyerang ketika Count melakukan ritualnya. Ketika Lanson bertanya tentang ritual-ritual ini, CIA menjelaskan bahwa sejak cederanya, Count meninggalkan kastil sebulan sekali untuk melakukan ritual sendirian. Daisy menambahkan bahwa ia melihat anak buah Chasez menculik anak-anak, dan CIA membenarkan bahwa mereka memberantas desa-desa yang tidak dapat membayar pajak, menggunakan mayat orang-orang dan anak-anak mereka sebagai pengorbanan dalam ritual-ritual itu. Lansen terkejut mendengar bahwa Chasez sedang menyiapkan mayat dan pengorbanan hidup untuk tunduk pada entitas tak dikenal, dan menyadari bahwa mereka harus melupakan Chasez yang mereka kenal di masa lalu. Ia menyesalkan bahwa banyak hal telah berubah saat ia tidak berdaya dan terluka. Ia bertanya kepada Si bagaimana ia mengetahui semua informasi ini. Si dengan tenang menjawab bahwa ia memiliki jaringan intelijennya sendiri. Lansen mengkhawatirkan CIA, memarahinya karena pergi sendirian ke kota yang begitu berbahaya. Si dengan marah memotongnya, mengingatkannya bahwa rencana mereka telah benar-benar melenceng, tetapi Balsian membelanya, mengatakan bahwa ia berusia 20 tahun sekarang dan sudah dewasa. Daisy dengan cemas bertanya kepada Lanson apakah ia benar-benar mampu melenyapkan Chasez. Lanson dengan tegas menjawab bahwa ia harus melakukannya dan bahwa ia memiliki kesempatan nyata dengan pedang ini di tangannya. Balsian segera mengenalinya, menjelaskan bahwa itu adalah pedang raja. Lanson menjelaskan bahwa pedang ini terbuat dari baja perak yang jatuh dari langit dan ditempa dengan aura dan bahwa makhluk yang korup seperti vampir tidak dapat menahannya. CIA mengumumkan bahwa ia akan mempercayainya dan dengan bercanda menambahkan bahwa jika mereka gagal, mereka bisa mati bersama. Lansen marah dengan kata-kata pesimistisnya. Setelah mengklaim ia hanya bercanda, ia kembali serius, mengatakan mereka membutuhkan cara lain untuk membunuh Count. Lanson menyimpulkan diskusi dengan mengatakan bahwa rencana mereka saat ini, meskipun berbahaya, adalah satu-satunya pilihan mereka untuk saat ini. Kemudian adegan bergeser ke desa yang tenang bernama Luera. Anak-anak bermain dengan gembira, membandingkan ukuran jamur yang telah mereka kumpulkan, dan salah satu dari mereka berlari dengan gembira, menyarankan mereka mengukurnya ketika mereka kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba, tanpa peringatan, api meletus di desa. Anak-anak berdiri dalam ketakutan dan kebingungan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Desa itu diserang secara brutal oleh tentara yang mengenakan baju besi dan wajah seperti tengkorak yang secara biadab membantai penduduk desa dan menempatkan mayat yang telah mereka bunuh di gerobak. Para prajurit segera melihat anak-anak, dan perintah diberikan untuk tidak membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Anak-anak yang ketakutan itu dikelilingi oleh para prajurit yang maju ke arah mereka. Tetapi sebelum mereka dapat mencapai mereka, panah tiba-tiba terbang, mengenai para prajurit. Seorang pria misterius muncul dan bertanya kepada anak-anak apakah mereka baik-baik saja. Anak laki-laki kecil itu bertanya siapa dia, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rivera Pro. Anak-anak membisikkan namanya dan anak laki-laki kecil itu bertanya kepadanya dengan takjub apakah ia seorang baron. Rivera mengatakan kepada anak-anak bahwa ia akan menjelaskan nanti, tetapi yang paling penting sekarang adalah keluar dari desa. Anak-anak menolak untuk pergi, berteriak dan menangis, menunjukkan bahwa ibu mereka masih ada di sana. Rivera menyadari bahwa melenyapkan beberapa tentara tidak akan menghentikan pembantaian ini, dan ia bergumam menyesal bahwa Count sudah keterlaluan. Sementara itu, di Kastil Count,
Gerobak berisi mayat tiba. Seorang prajurit memberitahu tuannya bahwa 116 mayat telah tiba, jumlah yang melebihi apa yang diperlukan untuk hari itu. Count muncul dalam bentuk seperti vampirnya dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi, mengatakan ia akan menangani sisanya sendiri. Count berpikir bahwa anak-anak lancon akan tiba di kastil besok, dan dengan senyum sinis, ia mengumumkan bahwa momen yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya mendekat. Count mulai melakukan ritualnya, menarik energi aneh dari mayat-mayat itu. Tetapi ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mencurigakan dan menarik penutup salah satu gerobak. Count terkejut karena ia terkejut oleh serangan tak terduga. Kembali ke adegan sebelumnya, CIA menjelaskan rencananya, mengatakan bahwa menurut informasinya, mayat-mayat dari desa Lera akan dimuat ke gerobak hari itu. Ia meminta Lancen untuk berpura-pura menjadi mayat dan menyelinap ke salah satu gerobak itu. Dengan cara ini, ia akan diangkut langsung ke Count, dan ia harus menekan energinya sampai saat itu, kemudian menyerangnya ketika ia tidak siap. Memang, Lanson mendapati dirinya menghadapi Count, yang terkejut melihatnya, dan dengan mengejek bertanya apa yang membawanya tanpa peringatan. Lanson menyadari itu tidak akan mudah.